Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل
usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya milik Allah yang hanya atas hidayah dan hidayahnya lah pada siang hari yang cukup cerah ini kita masih diberikan kekuatan untuk meninggalkan sejenak aktivitas dunia kita guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Kita berharap mudah-mudahan sholat Jumat kali ini dapat menghapuskan dosa satu pekan sebelum Jumat ini dan satu pekan setelah Jumat ini, seperti yang Rasulullah sabdakan kepada kita semua. Setelah khawatir bisa berwasiat khususnya untuk diri sendiri kepada waktu iman yang hadir pada saat ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin dengan sepenuh keyakinan kita bahwa tidak ada yang akan mendapatkan kebahagiaan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang bertakwa saja. Khotimah jamaah Jumat undangan berbahagia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu ma wallahu Allahu amalakum wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratu su'al wa idha'atul mal. Rawahu Muslim Ahmad. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha, sesungguhnya Allah, yardalakum, akan memberikan keridhoannya kepada kamu, kepada kita semua, alasan dengan 3 perkara. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi kita atau memberikan keridhoannya kepada kita melalui 3 cara atau 3 perkara ini. Wa yakrahu lakum salasan, dan juga dalam hadis ini Rasul menjelaskan ada 3 perkara yang membuat Allah kariha, yang membuat Allah murka, yang membuat Allah benci kepada kita. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa ada 3 perkara yang dapat mendatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan sebaliknya ada 3 perkara yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, baik secara individu ataupun secara kelompok. Fayadalakum, dan yang dapat memberikan ridhonya Allah kepada kita, yang pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, hendaklah kalian beribadah, hendaklah kalian mengibadahinya, hendaklah kalian menjadikan hamba kepadanya, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal pertama yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu kita harus mengibadahinya. Anta'buduhu bermakna juga kita menjadikan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci yang pertama, di mana kita semua pasti cita-cita paling tinggi seorang muslimat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita semua. Maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah Rasulullah
menjadikan diri engkau menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan hamba di depan raja dari segala raja. Khotimah jamaah Jumat malam berbahagia. Kalau kita sudah menjadikan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa tidak ada seorang hamba yang berani untuk melawan tuannya. Tidak ada seorang hamba yang berani melawan tuannya. Begitu pun kita. Kalau kita sudah menganggap diri kita hamba, hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita tidak akan pernah berani menolak atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala apapun namanya. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai raja mahadiraja, kita saja kepada manusia dengan manusia, di mana kita meletakkan diri kita sebagai hamba, maka apapun yang diperintahkan tuannya pasti akan dilaksanakan. Jadi itu rumusnya. Kalau kita sudah menjadikan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jangankan sholat Jumat, ibadah yang berat sekalipun kita akan lakukan. Kenapa? Karena kita merasa hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sekarang mungkin banyak orang muslim, banyak orang mukmin melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita belum memposisikan diri kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita. Padahal kalau kita objektif, siapa yang memberikan kita nafas? Siapa yang memberikan kita fasilitas hidup yang ada sekarang ini? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini memberikan ingatan kepada kita, mengingatkan kepada kita semua bahwa sungguhnya anta'budu, di situ artinya bukan sedang beribadah, sholat, shaum, zakat, dan ibadah makhluk lainnya, tapi sekalipun ini anta'budu, menjadikan diri kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita betul-betul tidak berani untuk melanggar, tidak berani untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Posisikan dia sebagai hamba. Itu masih kemampuan atau syiriku bihi syaitan. Hal yang pertama, setelah kita menyerahkan diri kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, wala syiriku bihi syaitan. Jangan kita menduakan, jangan kita berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui, wala syiriku di sini adalah tidak dibatasi. Apakah itu syirik besar ataupun syirik kecil. Yang jelas Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, bersabda bahwa wala tusyriku bi syai'an. Kita nampaknya masih banyak terjebak dengan syirik-syirik yang kecil. Apa itu syirik kecil? Kata para sahabat. Maka Rasulullah menjawab, ayat aliyah. Syirik kecil itu adalah dia. Apa itu dia? Dia itu pengen dilihat. Ro'a ya roh. Dia pengen dilihat. Beribadah pengen dilihat. Sholat pengen dilihat. Berinfak pengen dilihat. Bersedekah pengen dilihat. Pengen disebutin dan seterusnya. Itu dia. Nah, ini yang dilarang Rasulullah SAW, bahwa kita tidak boleh musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup kita hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku kita mukmin, mengaku kita muslim, tetapi di selain kita masih melakukan kemusyrikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu musyrik yang paling kecil kata Rasulullah adalah dia ingin dilihat. Itu yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita menjadikan diri kita hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita jangan bermusyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang kedua adalah wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hal kedua yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, yaitu kita wa anta tasimu, agar kita beriktisar, berpegang teguh bihablillahi jami'an kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan wala tafarraqu, dan jangan kita berpecah, jangan kita bercerai-berai. Ini Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita semua. Jadi hal yang kedua adalah kita harus berpegang teguh kepada agama Allah, kepada Islam, dan jangan bercerai-berai. Khotimah jamaah Jumat ulama berbahagia. Ini juga satu hal yang harus dicermati.
diwajibkan untuk i'tisam billah kepada agama Allah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' ulama. Tetapi ini baru wala tafarraqu, jangan sampai terjebak. Banyak di antara kita yang hanya kita ingin melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan perintah Rasulullah, contoh Rasulullah, bagus. Tetapi jangan sampai ketika kita sudah rajin, sudah merasa diri sesuai dengan sunnah Rasulullah apapun kegiatannya, baik itu ibadah mahdhur ataupun ghair mahdhur, sudah merasa diri sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ingat, jangan menghina, jangan mencaci orang-orang yang belum mau untuk berperilaku seperti yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena banyak di antara kita kaum muslimin setelah dirinya merasa paling benar, setelah dirinya merasa paling baik, memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, saya di situ banyak merasa bahwa orang lain seolah-olah bukan bagian daripada surga. Orang lain adalah ahlun nar. Seperti itu. Dan ini yang tafarruq, ini yang bikin tafarruq akhirnya, bikin orang yang belum mau untuk belajar secara mendalam Al-Quran Sunnah, bukan mereka bersemangat, malah akhirnya mereka lari. Kalau lari bukan bersatu, kalau lari berarti bercerai-berai. Dan ini yang dilarang Rasulullah Muhammad SAW. Wa anta tasmu bihamdillah, yang memang wajib kita semua harus mengikuti contoh Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi kenapa Rasulullah menyampaikan wala tafarraqu, jangan berpecah belah? Karena memang faktanya di kita tidak boleh menutup mata bahwa banyak orang-orang atau ada orang-orang dari kaum muslimin dari kita yang merasa ketika dirinya merasa sudah benar, bukannya mengayomi orang yang belum benar, malah terjadi dicaci dan dihinakan bahwa dia benar, dia bukan bagian daripada kita. Pada sesungguhnya ketika seorang muslim melihat saudaranya belum mau untuk berbela seperti yang Rasulullah sampaikan, Rasulullah contohkan, sebaiknya harus dirangkul, harus dibujuk, harus diajak, jangan malah dihina-hina yang justru akan lari sejauh-jauhnya. Dan ini kalau terjadi maka ini terjadi apa yang dikatakan Rasulullah, wala tafarraqu. Khotimah jamaah Jumat benar berbahagia. Kalau itu yang terjadi maka bukan keridhaan yang akan datang kepada kita, tapi justru sebaliknya. Itu hal yang kedua, yaitu kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar kita dalam berperilaku sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin. Tetapi wala tafarraqu, jangan kita berperilaku. Wala tafarraqu ini sangat ditekankan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kekuatan kaum muslimin justru adanya di i'tisam, justru ada di kesatuan ini. Kita berjamaah, kita bersatu. Dan berjamaah bersatu itu tidak harus kita sama-sama memiliki tata cara yang sama dengan ibadah. Tidak perlu di situ harus misalkan tidak perlu semuanya. Tapi di situ ketika kita bersatu, maka di situ diperbolehkan kita bersatu dalam perbedaan, saling menghormati. Kenapa? Karena yang membuat tadi yang ini begitu, yang ini begitu, itu sebenarnya bukan hal yang asli, itu adalah sama. Jadi tidak masalah. Yang asal itu apa? Akidah kita sama. Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya Rasulullah Muhammad SAW, kitabnya kitab Al-Quran, sholatnya menghadap kiblat. Itu yang paling penting. Adapun dia mau sholat atau tidak, mau kurut atau tidak, itu bukan masalah penting. Selama itu dia punya ijtihad, selama dia punya dalil, selama dia mengikuti pada sunnah, mengikuti pendapat ulama yang mutabar, itu tidak masalah. Tidak menjadikan kita harus tafarruq. Khotimah jamaah Jumat yang bahagia. Itu yang kedua. Kemudian hal yang memberikan, hal yang bisa menjadikan turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah kata Rasulullah
hendaklah kau mengingatkan siapa? Mawallahu Allahu amarakum, orang yang sudah Allah pilihkan menjadi pemerintah buat kamu. Ini yang ketiga yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu agar kau berani untuk menasihati. Mawallahu Allahu amarakum, orang yang sudah Allah jadikan sebagai wali kamu dan memerintahkan kamu, yang maksudnya pemimpin kita. Pemimpin dimanapun levelnya, di RPK, di RWK, di desa kelurahan, camat, bupati, dan seterusnya, gubernur sampai presiden. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan keridhaannya kepada kita, maka ketika amal kita, amil kita, pemerintah kita melenceng, kita harusnya antunas memberikan nasihat, mengingatkan. Ini perintah Rasulullah SAW. Jika kita ingin diberikan atau ingin disudutkan keridhaan kita kepada kita, baik selaku pribadi ataupun selaku komunitas atau kelompok atau mungkin bahkan negara sekalipun. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi 3 perkara ini yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita, atau turun kepada sebuah negeri, atau turun kepada sebuah kelompok, atau turun kepada sebuah keluarga. Jadi yang pertama, hendaklah kita tadi beribadah, menghambakan diri Allah Subhanahu wa taala dan jangan musyrik kepadanya. Kemudian yang kedua, kita berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah, pada agama Islam, dan tidak boleh berpecah belah. Kemudian yang ketiga, kita harus menasihati siapapun yang sudah Allah angkat dia sebagai pemerintah yang memerintahkan kita semua. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, yang 3 perkara yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa yaqbalu lakum, dan Allah akan berikan kemurkaannya kepada kamu. Apa? Yang pertama, qila wa qala. Itu mengatakan sesuatu yang orang katakan. Dikatakan begini, kita ikut-ikutan, padahal kita belum tahu sesungguhnya. Ada kabar bahwa si A itu begitu, kita belum tahu kebenarannya, kita sebarkan. Kita ikut-ikutan memberikan komen, padahal kita belum tentu tahu persis permasalahan yang terjadi seperti apa. Itu terjadi di kita seiring dengan maraknya medsos. Nah, ini hal ini yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Qila wa qala, dikatakan dan mengatakan sesuatu yang belum jelas bagi kita langsung saja share, kita langsung saja membagi-bagikannya kepada orang lain. Qila wa qala, ternyata Rasulullah memprediksi ini dan sekarang sudah kita rasakan. Kemudian yang kedua, wakasmatus doa, banyak bertanya hal yang tidak perlu ditanyakan. Ini mirip-mirip di Al-Quran itu kalau dikatakan pihak yang banyak bertanya, yang bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat dengan Bani Israel. Ini kalau kita banyak bertanya hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan, tetapi kita terus bertanya, ini akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang justru kalau kita banyak bertanya, akhirnya yang kita tanyakan itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena begitu beratnya jawaban yang kita dapatkan. Ini mirip-mirip dengan kaum Bani Israil ketika disuruh Allah Subhanahu wa taala memotong seekor sapi Baqarah, surat Baqarah. Sapi yang seperti apa? Apakah sapinya bisa suka dipakai untuk membajak sawah dan sebagainya. Akhirnya mereka merasa bingung dan berat untuk mendapatkan sapi yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya mereka tidak mampu untuk melaksanakan. Ini maka sebab akhirnya dibenci Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah wa idha'atana, menghambur-hamburkan harta. Menghambur-hamburkan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita berupa harta. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, kita harusnya lebih banyak lagi untuk merasakan
penderitaan orang lain. Jangan kita bergembira menari dan penderitaan orang lain. Apalagi belum sebulan kita tinggalkan Ramadan. Ramadan mendidik kita, Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita menumbuhkan rasa empati kepada saudara-saudara kita, baik tetangga kita ataupun sesama kaum muslimin dimanapun berada. Belum bulan Ramadan, maka oleh karena itu menghambur-hamburan harta ini adalah hal yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Daripada menghambur-hamburkan harta, lebih baik kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan, baik di tetangga kita, baik di kelurahan kita, baik di negara kita ataupun di negara lain. Misalnya Palestina itu sampai saat ini masih membutuhkan kelurahan tanah kita, itu lebih bermanfaat daripada kedua amal yang justru akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Barakallahu lakum fil hadis wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah